Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Mas, pada hari ini kita bisa memulai kembali sebelum liburan. Sebelum liburan kita akan mengakhiri untuk bab yang kerja dan tenaga. Ya, kerja dan tenaga. Nah, pada bab kerja dan tenaga kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin sudah kita bahas tentang apa itu konsep kerja, ya, apa itu konsep kerja, atau dalam buku ini kan biasanya kemarin disebut sebagai usaha, ya kan Mas? Kerja dan tenaga. Tenaga dibahas kemarin energi. Jadi seperti itu pembahasan yang sebelumnya. Nah, kan tapi untuk kali ini kita akan akhiri dari kerja dan tenaga, kita tutup dengan pembahasan yang namanya hukum kelestarian tenaga mekanik. Mungkin kalau waktu MT sudah pernah namanya hukum kekekalan energi mekanik. Nah, yang tepat itu bahasanya adalah hukum kelestarian tenaga mekanik, Mas. Bukan kekekalan. Bahasa Inggrisnya, jadi bahasa Inggrisnya itu kalau Anda lihat di buku sudah ada pembahasan di buku saya nih, sudah ada di bagian pembahasan itu alasannya mengapa kok harus pakai kelestarian gitu ya. Jadi di bahasa Inggrisnya itu tidak menggunakan yang namanya istilah eternity, kekekalan, tapi menggunakan istilah conservation, yaitu konservasi, itu kelestarian. Itu seperti itu. Entah siapa yang pertama kali memunculkan istilah kekekalan, itu akhirnya itu konsep itu menjadi diistilahkannya menjadi keliru ya Mas. Itu menjadi keliru. Oke. Jadi kita mulai ayat tentang kerja, usaha dan tenaga. Kita mulai untuk ngaji ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini kita baca alam taro annal fulka tajari fil bahr. Yaitu tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut. Ya. Nah, ini yang titik tekannya adalah binikmatillah, yaitu dengan nikmat Allah. Ini maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian dengan nikmat Allah supaya bagaimana ya, liyuriyakum min ayatihi, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Jadi ini ditekankan di sini yang saya garis merah ini Mas. Dan inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Jadi sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi semua orang yang sabar lagi banyak bersyukur. Kok kapal dikaitkan dengan orang yang sabar lagi bersyukur? Ini maksudnya bagaimana? Jadi artinya begini Mas. Nah, suatu kapal itu untuk berpindah, ketika dia berpindah itu kan memerlukan tenaga, ya kan? Memerlukan tenaga. Dia ketika memiliki tenaga, tenaganya dapat dari mana? Maka ketika dia memiliki tenaga, dia bisa berpindah. Artinya dia bisa bekerja, berusaha. Kan dari situ. Nah, kalau dalam sains yang meniadakan Tuhan, pembahasannya itu hanya tenaga atau pindahnya, kerjanya itu siapa yang menggerakkan yang pekerja itu? Maka jawabannya adalah gaya. Kita tanya lagi, terus gaya itu apa? Gaya itu adalah sesuatu yang membuat suatu tarikan atau dorongan yang membuat perubahan suatu benda. Kan seperti itu. Tapi kalau konsep yang tepat, kalau sesuai dengan sains Islam, maka jawabannya dari sini, Mas. Binikmatilah, yaitu dengan nikmatillah. Artinya apa? Dengan kekuasaan Allah. Jadi itu digerakkan. Maka konsep gaya itu yang benar adalah sesuatu yang dihadirkan oleh Allah. Nah, kan jadi seperti itu. Jadi nanti kita kalau orang Islam seperti itu. Jadi sesuatu yang dihadirkan oleh Allah, tinggal kita tambah seperti itu aja. Yang mampu mengubah benda itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dari situ kemudian untuk apa min ayatihin ya? Jadi diperlihatkannya kepadamu untuk tanda-tanda kekuasaannya. Jadi Allah itu Maha Kuasa untuk memberikan sesuatu sehingga kita itu biar apa? Biar banyak bersyukur.
Biar apa tanda-tanda kekuasaannya? Biar kita mempelajarinya. Apa yang ada di dalam konsep di situ. Ya, ini ayat semesta yang bisa kita ambil. Ada banyak yang lainnya lagi juga tentang kapal ini. Dan ini sama mesti Mas. Dalam perjalanan satu benda ini ada tanda-tanda kekuasaannya. Kita kupas lebih detail ya. Jadi di situ. Nah, kemudian dalam pembahasan kerja dan tenaga Mas. Nah, kita mulai lagi kerja ini bisa di apa Mas? Bisa disebut sebagai usaha. Ini belum kurang tepat tapi dalam buku-buku seperti itu. Ya, jadi kemudian ini energi. Ya, saya lebih suka menggunakan konsep kerja dan tenaga. Gak apa ini misalnya. Ini dari Nah, sudah kita bahas kemarin yaitu tentang kerja. Kerja sekilas Mas, kerja kemarin apa bahasanya? Kerja yaitu adalah perpaduan antara apa kemarin? Gaya dengan perpindahan. Oke, gitu ya. Kemudian untuk tenaga, itu kemarin bagaimana? Tenaga adalah kemampuan melakukan kerja. Yaitu ini kemampuan melakukan kerja. Nah, kemudian antara dua ini, kemarin ini ada hubungannya. Yo, apa ini hubungannya kemarin? Bahwa ternyata kerja itu sama dengan perubahan tenaga. Nah, ini teorema kerja dan tenaga, teorema usaha dan energi. Ini kemarin. Nah, dari sini terus kemudian kita tutup dengan satu pembahasan. Bab ini kita tutup yaitu dengan hukum kelestarian yaitu tenaga mekanik. Nah, itu Mas. Jadi hari ini kita akan bahas itu. Nah, Anda bisa bagi yang bawa bukunya ini bisa dilihat di buku ini yaitu halaman silakan dilihat halaman 101 ya, 101 di 101. Kita bisa lihat di hukum kelestarian tenaga mekanik. Ada beberapa pembahasan yang akan kita kupas di sini, tidak terlalu lama, jadi hanya 3 inti pembahasan dari hukum kelestarian tenaga mekanik. Mungkin sebelumnya bagi yang ingin bertanya, silahkan. Sebelum kita lebih lanjut untuk bahas ini, yang sudah dibahas kemarin. Oke, nggak ada, kita singkat ya. Sekarang ada 3 ini pembahasannya ini. Hukum kelestarian tenaga mekanik, pembahasannya ada 3. Yang pertama, tenaga mekanik belum ya. Mekanik. Ya, yang pertama Mas, apa itu tenaga mekanik? Ya, apa ini tenaga mekanik? Kan seperti itu kemarin. Jadi tenaga mekanik adalah pembahasan pertama. Tenaga mekanik atau kita singkat EM. Ya, tenaga mekanik adalah perpaduan antara tenaga kinetik dengan tenaga potensial. Itu namanya tenaga mekanik. Jadi ketika ada benda apa itu kelapa atau apa jatuh, nah pada benda ini dalam perjalanannya dia memiliki ketinggian, berarti dia memiliki tenaga potensial, gitu kan? Dia memiliki kecepatan, berarti dia memiliki tenaga kinetik. Nah, gabungan dari semuanya ini memiliki tenaga mekanik. Itu maksudnya seperti itu, Mas. Jadi tenaga mekanik seperti itu. Kita bisa dilihat di tadi saya sudah bilang di halaman 100 berapa tadi? 101. Halaman 101. Yang pembahasan pertama seperti itu, tentang tenaga mekanik. Yang kedua, hukumnya sekarang. Hukum ini, hukum kelestarian tenaga mekanik. Maksudnya gimana Mas? Artinya dalam pergerakan ini Mas, dalam pergerakan semuanya ini nilai EM-nya itu selalu tetap. Jadi mau gerakan bentuknya kayak apapun, misalkan nggak tahu apa ini mainan perosotan itu dari sini, syaratnya gesekannya harus diabaikan, ya. Jadi kalau Anda bisa baca di situ,
ketika gaya ini dalam pengaruh gesekannya itu diabaikan, atau benda bola ditendang terus bergerak begini. Ya. Jadi gesekannya diabaikan semuanya. Sekali lagi ini puskal sini gesekannya diabaikan. Nah, yang mempengaruhi dia itu adalah hanya gaya gravitasi, gaya konservatif atau gaya lestari itu adalah gaya yang tidak bergantung oleh lintasannya, mau lintasannya muter kayak gini, mau bentuk kayak gini, gaya gravitasinya itu nilainya tidak bergantung dari situ, dari bentuknya. Maka nilainya itu selalu tetap. Jadi kita di sini, bolehnya nyampe sini. Kalau EKEP-nya berubah, tapi EM-nya, ini semuanya sama. Di A, ini di B, ini di C misalnya. Nilainya selalu tetap. Ini misalkan di sini. Di sini tenaga mekaniknya itu selalu tetap. Selalu tetap. Ya, selama tidak ada gaya yang lainnya ya. Akan tapi berbeda Mas. Yang diberikan ini ketika naik, EP-nya ini naik tenaga potensialnya, tetapi EK-nya ini turun. Semakin lama bendanya semakin lambat, tenaga kinetiknya itu turun. Akan tapi EP-nya naik. Nah, ketika di total, jadi EM, jadi ini ya, ini EM sama dengan EK plus EP. Kita lihat, ketika EK-nya itu naik, EP-nya turun. Tetapi sininya selalu mengimbangi, sehingga sini nilainya sama. Nanti kalau EK-nya ini turun, contohnya kasus ini, EK-nya turun sampai minimal, kecepatan paling minimal itu paling di atas. Nah, maka EP-nya itu naik, ketinggiannya paling tinggi, pas paling tinggi kecepatannya paling rendah. Nah, jadi selalu mengimbangi, nilainya selalu sama. Jadi hukum pelestarian seperti itu. Di sepanjang jalan kenangan perjalanan ini, tenaga mekanik itu nilainya lestari. Jadi maksudnya seperti itu, Mas. Ya, ada pertanyaan di sini? Silakan. Jadi ada pertanyaan. Jadi ketika ini kita tembakkan ke atas, gitu. Gerakannya bisa ke atas ke bawah juga bisa. Ketika kita tembak ke atas, kecepatannya itu makin lama makin berkurang, naik berkurang. Ketika berkurang itu tenaga kinetik itu berarti turun. Nih. Tetapi bendanya makin tinggi, jadi makin tinggi. Nah, karena makin tinggi maka EP-nya naik, turun sama naik dibuat grafik itu nilainya sama. Itu namanya hukum pelestarian tenaga mekanik. Jadi di sepanjang jalan kenangan gerakan itu tenaga mekanik nilainya selalu tetap. Syaratnya tidak ada gaya yang mengganggunya. Enggak ada gaya gesekan di sini ya. Kalau ada gaya gesekan nanti sudah beda lagi. Nah, itu seperti itu tentang hukum pelestarian tenaga mekanik. Ya, dari sini sebelum nanti kita ke soal, ya. Kalau kita buat grafik, ya nanti kalau misalkan Anda menjumpai sebuah grafik soal gitu ya, soal grafik nanti pilihan ganda misalkan, ya, dalam grafik itu begini misalnya Mas. Gerakan bendanya itu misalkan gerakan ini, gerakan orang nendang untuk main bola atau futsal atau apa ya. Jadi kondisi naik dan kondisi turun. Kalau dibuat grafik, ini Mas grafik. Ini misalnya EP, EK, EM. Nah, dibuat grafik seperti itu, maka grafiknya nanti masa yang menjawab. Ini yang grafik untuk EM atau EK atau apa?
Ini misalkan. Terus gambarnya kurang presisi. Nah, kalau ada soal seperti ini, Mas. Nah, perhatikan, ada soal seperti ini. Nah, pertanyaan saya, yang warna merah, Mas. Ya, yang merah ini. Jangan lupa untuk menuliskan presensi di kolom chat. Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya tulis. Yang warna merah ini gerakannya dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir. Jadi ini titik awal, ini titik akhir. Gerakan benda, gerak parabola ini. Yang warna merah ini grafik untuk milihnya EP atau EK atau EM. Yo, saya menjawab suaranya yo. Sebutkan nama. Eka. Nah, siapa dulu nih? Ayo. Mas siapa? Eka. Siapa ini dulu? Siapa? Mas? Afwa 4-3. 4-3. Akmal? Afwa. Oh, Abba. Ya, Abba. Oke, Mas Abba jawabnya adalah Abba. Ya, oke. Nah. Yaitu Eka. Bener kan nih Eka? Nah, jadi jawabannya ini Eka. Grafiknya yang merah itu Eka. Betul enggak? Nah, nanti dulu. Oke, sekarang yang hitam. Yuk, yang lainnya siapa? Jawab berarti. Yuk, bersuara yuk. EP tuh. Siapa nih? Mas siapa? Muhammad Faiz. Muhammad Faiz. 4-1 ya? Iya, Faiz Sobran tadi. Ya, oke. EP. Oke, tapi nanti dulu ya. Ini benar nanti ini. Nah, yang terakhir. Yang biru. Grafik biru nih. Siapa yuk? Oh ya, perwakilan Mas, 4-2 belum ada. Nah, bagian 4-2 sekarang nih. Ya, siapa yang jawab bersuara? 4-2. EM tak. Mas siapa? Muhammad Abu Zar. Muhammad Abu Zar. Muhammad Abu Zar. EM. Nah, kira bener enggak ini? Tepat ya? EM. Nah, penjelasannya bagaimana ini kalau kita jelaskan? Apakah benar? Ini ketika naik, kecepatannya semakin lambat. Artinya, tenaga kinetiknya itu makin menurun lambat. Nah, ini menurun, Mas. Betul, berarti EK ini. Sebaliknya, untuk EP ketika naik, itu makin tinggi. Jadi saya nanti untuk ujiannya saya nggak terlalu banyak hitung-hitungannya ya Mas. Nanti untuk PAT-nya, saya fokusnya ke konsep teori-teori dasar-dasar seperti ini. Menjelaskan seperti ini sudah berapa soal saja ya? Sudah 4 soal atau 5 ya. Ketika naik makin tinggi ketinggiannya, berarti EP-nya makin besar. Kita lihat makin besar. Sedangkan EM itu adalah gabungan dari EK. Jadi kalau titik sini pas garis sini dengan titik di sini ini kalau dijumlah ketemulah di sini. Titik sebelah sini dengan sebelah sini dijumlah ya titik ini terus terus. Jadi seperti itu Mas. Ketika ini maksimal, sininya minimal. Jadi EM-nya itu selalu di setiap posisi itu selalu sama. Maka hukum kelestarian itu ditunjukkan EM 1 sama dengan EM 2. Tenaga mekanis 1 dengan tenaga 2. Artinya rumusnya adalah efek-efek. Ya, diingat efek-efek ya Mas. Tenaga mekanis itu rumusnya efek-efek. Posisi 1, posisi 2, posisi 2. Jadi begitu. Ini sudah bisa dijelaskan ya tanpa saya tulis seperti ini. Jika ada pertanyaan, penjelasannya untuk ketika naik itu bagaimana? Nah,
Itu kira sudah ini. Kira. Sekarang kita penerapan soal. Oke, yang bawa bukunya Mas. Itu halaman di bagian uji ketajaman itu halaman 106. Yang pertama nomor soal 13. Oke, itu adalah soal SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru 2005. Nah, ini masa sudah lahir belum ya ini ya? Ini belum lahir ya. Ya, jadi soalnya ini jadul, tapi ini sudah kontekstual api. Kasusnya seperti ini Mas, dalam soal itu. Silakan di buku bisa Anda lihat. Sebuah balok bermasa 2 kg, jadi kondisi di sini balok 2 kg. Nah, itu kan. Mula-mula diam dilepaskan, diam. Jadi mula diam dilepaskan. Dilepaskan itu berarti kecepatan awalnya itu 0. Nah, dia memiliki ketinggian ini H. Nah, ini bentuk R-nya jari-jari seperempat lingkaran. Kemudian seperempat dengan jari R, kemudian balok meluncur pada bidang datar dan berhenti di B yang berjarak 3 meter. Jadi di sini sama B. Nah, ini berarti ini S-nya ya. Jaraknya 3 meter. Mengapa kok berhenti? Pada awalnya ini licin Mas. Ya, ini kalau dipahami ini. Yang ini kan pertama kali licin di sebelah sini. Ini licin pada kasus ini. Licin. Karena licin berarti tidak ada gesekan. Ya, jadi nggak ada gesekan. Terus setelah itu nyampe sini berhenti. Berhenti, P-nya 0. Artinya sepanjang A sampai B ini ada apa? Gesekan. Ada gesekan. Ya, jadi pada poin ini itu ada gesekan. Jadi fungsinya gesekan itu untuk menghentikan. Kita kalau tidak ada gesekan, kita nggak bisa berjalan. Kita akan terpeleset terus. Nah, di sini ada gaya gesek. Nah, dalam soalnya itu gaya geseknya sebesar 8 Newton. Jadi F-nya itu 8 Newton. Nggak ada gaya yang lainnya lagi. Dalam rentang gerakan ini nggak ada gaya lagi. Pertanyaannya adalah berapakah jejari R-nya ini? R-nya berapa? Nah, ini kita lihat. Oke, Mas, kita lihat. R ini jejari sama dengan ini. Sama. Jadi sama dengan sini, Mas. R. Sama-sama R. Berarti H sama dengan R. Nah, ini terjadi perubahan tenaga apa menjadi apa? Ketinggiannya maksimal, kecepatan 0. Berarti tenaga apa ini di sini? Ketinggian. Jadi tenaga potensial. Tenaga EK-nya itu 0 karena kecepatan awalnya 0. Nah, pas sampai di sini EP-nya yang gantian 0. EK-nya yang maksimal. Ada EK-nya ya di sini maksimal. Yang sini EP-nya ini maksimal. Sini maksimal. Berarti apa? Berarti rentetan alur berikutnya begini Mas Ferry, coba lihat alur berikutnya masih kelihatan ya, sini aja. Jadi dari EP dikonservasikan ya menjadi EK di A. Ya, ini sebenarnya efek-efek, cuma ingat 0 0, ya tak langsung. Terus setelah itu digunakan untuk berusaha. B. Dari A ke B. Sehingga ini bisa kita langsung Mas. Ini nggak usah kita loncat dari EP langsung loncat ke BAB. Nah, begitu. Rumusnya EP apa? M G H. Gampang ya ini? Tadi masanya tadi sudah ada 2 kilo. G-nya itu kalau belum ada masuk aja 10. Gitu Mas. WAB itu adalah kerja. Kerja itu adalah gaya sigma F per S. Nah, kita lanjutkan.
M, G, hanya adalah R di jari. Sama di jari. Nah, di sini gaya bekerja hanya gaya gesek. Sudah ada semuanya, tinggal dimasukkan plung ketemu. Nah, kan? Jadi ini SPMB pun tidak terlalu rumit ya. Oke, kita masukkan. Kita masukkan, Mas. Berarti 2. Ini masih kelihatan tadi dari situ. Kelihatan ya? Masih. Ya, G-nya 10, R dicari, F-nya 8, ini 3. Berarti ini 4 12, 12 bagi 10. 1,2 meter. Nah, itu. Dalam itu berarti jawabannya adalah apa? Jawabannya yang C. Itu 1,2 meter. Ada pertanyaan di sini, Mas? Mudah ya, Mas ya? Walaupun masuk perguruan tinggi soalnya tetap mudah, tidak rumit. Saya hapus ya, Mas ya? Oke, saya hapus. Oke, lanjut soal yang lebih mudah ini UN. Jadi UN, Mas. Halaman 107 nomor 15. Ini mudah. Ini UN 2012. Ya. Sebuah mobil bergerak ya, jadi ada mobil, ini ada mobil itu, kan? Ini masanya 2000 kilo, 2 ton. Ini logis. Bergerak dengan kecepatan V awal 25 meter per sekon. Dalam arah horizontal mendatar. Tiba-tiba pengemudi ngerem menjadi kecepatannya direm gitu, kemudian ya nah V-nya ini menjadi 10. Pertanyaannya, kerja yang dilakukan oleh mesin untuk ngerem ini berapa? W-nya berapa? Nah, ini mudah deh ya, jadi mudah. Oke, berarti ini kecepatan, baik? Tenaga apa? Kinetik, ya. Teorema hubungan antara kerja dan tenaga. Kerja itu adalah selisih tenaga kinetik. Berarti tinggal tuliskan setengah M V akhir V awal. Contohkan seperti ini 2000, kemudian V2-nya berapa nih? 10 kuadrat, 25 kuadrat. Jadi 100 625. Berarti ketemunya berapa nih? Min 525.000. Joule. Min 5,25. 10 pangkat 5 Joule. Ya. Jawabannya adalah yang C, Joule, yang E. Jawabannya yang E. Nah, apa maknanya negatif? Siapa yang bisa jawab? Maknanya negatif apa ini? Berhentilah, mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan. Kurang tepat. Ayo, hampir. Apa kira-kira? Siapa yang bisa? Artinya apa gitu? Maknanya apa? Kok negatif? Loh, gimana nih? Kerjanya kok negatif? Artinya? Yo. Nggak kerja. Mundur. Nggak kerja. Tidak ada. Ya, artinya siapa bisa? Artinya mobil itu dikerjai, dikenai kerja. Jadi mobil bukan melakukan kerja, tapi mobil dikerjai gaya gesek. Maksudnya begitu aja, Pak. Atau gaya hambat mesin. Jadi maknanya seperti itu. Dia bukan melakukan kerja. Kalau melakukan kerja itu ngegas, tugas bukan terus, tapi dikerjai. Nah, kalau Anda ingin tidak dikerjai oleh orang, maka Anda harus melakukan kerja. Anda yang bekerja, gitu Mas. Kira-kira. Mudah ya Mas? Terakhir, yuk. Terakhir. Halaman 109 yaitu nomor 25. Ini UN 2013.
Kalau yang terbaru itu lumayan agak sulit bahasa, agak lama itu. Jadi ada seorang pemain ski. Nah, pemain ski, jalanan ini pada kondisi awal meluncur, ski itu gambarnya gimana nih? Saat, ya, ada orang di. Nah, ini kondisi A. Ketinggiannya di sini 50 meter. Terus meluncur dengan kecepatan awal 0. Gravitasi oke, masukkan 10 jelas. Pertanyaannya berapakah IB ketika di 10? Berapakah lajunya? Ketika di sini itu V-nya berapa? Iya. Nah, ini berarti kita terapkan hukum kelestarian tenaga mekanik. Ya, ini kita tutup dengan ini, dengan soal ini. Kelestarian tenaga mekanik, Mas. Berarti efek-efek ya, EM di A sama dengan EM di B. Efek-efek, rumusnya efek-efek. Berarti di A, di B, di B. Oke, pas di sini PA-nya itu 0. Berarti tenaga kinetiknya itu juga 0. Ya, gampang. Berarti di sini M G H di A 0. Ini 0. M G H B plus setengah M V B kuadrat. Nah, ini dicari nih VB-nya. Ada yang sama kanan kiri apa? Huruf apa yang sama? Semuanya ada di staf ruas. Huruf? Ada yang sama, besar yang sama? G di sini ada di sini nggak ada. Yaitu huruf M-nya coret. Jadi kalau mau nyoreh harus ada semua loh ya. Ada semua. Oke, kita masukkan G-nya 10, H-nya 50, ini 10, ini 10, setengah VB kuadrat. Kita naikkan atas ini. Berarti 500, masih kelihatan ya, 500. Ini 10, 100, pindah ke sini menjadi negatif 100. Yani setengah VB kuadrat. Berarti tinggal ini 400 ini bagi pindah ke sini menjadi kali VB kuadrat. Artinya VB sama dengan akar 2 400. Akar 400 berapa Mas? 20. 20, berarti jawabannya 20 akar 2. Nah, gitu. Meter per sekon. Nah, kira-kira pembahasan seperti banget jawabannya di dalam soal itu adalah yang C, 20 akar 2. Jadi begitu. Kira-kira tidak terlalu rumit ya. Ada pertanyaan mungkin ya? Siapa? Nah, dilihat di bukunya, ya dilihat bukunya. Soal nomor 18, halaman 106 yang uji ketajaman ya Mas ya. 26, 29. Nah, itu silakan soalnya itu dilihat, kemudian dikerjakan, dikirim tugas ke email. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dari saya sekian dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, ada kekurangannya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.